Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi Bu Tuti hari ini kita melakukan coaching. Tapi sebelum melakukan coaching ini, kegiatan awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian kita terlebih dahulu. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee? Kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif untuk memaksimalkan potensi coaching, yaitu kemitraan tadi, proses kreatif dan maksimal potensi. Kemudian yang pertama, pertanyaan yang pertama dari saya, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke Bu, mungkin hanya itu pertanyaan pada praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan duduk Bu Lia. Terima kasih Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ini saya memiliki satu masalah di sekolah. Masalah apa Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Begini Bu, di sekolah saya itu ada satu siswa yang setiap hari Senin dan Selasa itu tidak pernah masuk sekolah Bu. Minggu yang lalu anak tersebut tidak datang. Minggu kedua ini juga dia tidak datang, tapi setiap hari Senin dan Selasa Bu. Oh begitu ya Bu. Terus apakah Ibu sudah menelusurinya penyebab dari masalah tersebut? Sudah Ibu, kemarin ada chat wali muridnya. Dalam chatnya itu mengatakan bahwa anak tersebut bosan datang sekolah. Tapi ketika tak masuk kelas tersebut, saya langsung menelusuri. Ternyata anak tersebut tidak datang sekolah, belum memiliki baju seragam. Oh begitu ya Bu. Kalau seperti itu, sekiranya apa yang bisa Ibu lakukan untuk supaya anak itu tidak terjadi untuk hari-hari selanjutnya? Ya alhamdulillah, saya berusaha untuk mencari baju seragam untuk anak tersebut Ibu. Menghubungi kakak tingkatnya yang masuk ke SD. Soalnya begini Bu, di sekolah saya itu kepala sekolahnya tidak memesan baju seragam karena baju seragam itu sama Bu. Jadi angkatan sekarang sama angkatan berikutnya itu baju seragam yang sama. Jadi sepupu satu yang naik ke SD diambil oleh anak yang naik TK sekarang Ibu. Karena sedikit yang memesan, akhirnya kepala sekolah saya itu tidak memesan ke bagian ke yayasan Bu. Oh ya, luar biasa Bu yang Ibu lakukan. Jika di rating berapa besar nilai dari level 1 sampai 10 dan seberapa kuat keberhasilan Ibu dengan cara-cara tadi seperti
yang Ibu sampaikan kepada saya? Baru level 5 Bu. Selanjutnya apa rencana Ibu untuk dan langkah-langkah untuk melakukan apa? Selanjutnya apa rencana dan langkah-langkah Ibu yang akan lakukan? Rencana saya pertama Ibu, saya mencari baju ke angkatan yang naik SD dulu untuk anak tersebut. Yang kedua, saya konsultasi dengan kepala sekolah supaya untuk tahun berikutnya tidak terjadi hal seperti ini. Sedikit banyaknya siswa atau murid yang masuk ke TK tetap memesan baju, tidak mengambil baju dari angkatan berikutnya. Seperti itu langkah saya Ibu. Iya, bagus sekali Bu langkah-langkahnya. Terus adakah selain Ibu siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun langkah-langkah tersebut? Ya Ibu, ada pun yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut. Pertama, ya kepala sekolah. Kedua, rekan sejawat. Dan tetap orang tua Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Secepatnya Bu. Rencananya nanti sore saya ingin pergi ke kakak tingkat yang naik ke SD itu untuk mengambil baju tersebut, dan saya ingin memberikan paginya kepada anak tersebut Ibu, supaya dia cepat datang ke sekolah. Iya, bagus sekali Bu. Terus sebelum untuk melanjutkan itu kita harus berkomitmen ya Bu ya. Komitmen apa yang Ibu buat agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan lancar? Saya akan konsisten dan membantu anak tersebut untuk mendapatkan seragam sekolah itu Bu, secepatnya. Terus adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Ya pasti ada Ibu, dari kepala sekolah dan orang tua. Baiklah Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega karena semua pikiran saya bisa saya tuangkan kepada Ibu. Jadi ya seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Bu sudah menyediakan waktunya berbagi dengan saya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu ya karena sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya. Alhamdulillah saya menjadi lega. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Nanti kita ngopi bareng di kantin. Baiklah Ibu, kalau begitu saya kembali ke ruangan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Tuti, Ya Ibu. ya tadi Ibu Tuti sudah melakukan coaching dengan kucingnya. Nah, jadi sebelum penutupan ya Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah observasi sebagai langkah akhir dari observasi kita kali ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menuntun Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, jadi menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alur ceritanya juga sudah terlihat dengan baik. Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Kuci sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Kuci juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip Kucing. Kemudian tadi juga saya melihat sudah bebas dari penilaian asumsi, sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan sesuai dengan percakapan kita tadi sebelum melakukan coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan berbicara dan berlatih lebih sering, misalnya melakukan coaching dengan murid saya di sekolah dan juga rekan-rekan guru agar lebih mudah menjawab pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Bu, demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Titi. Terima kasih.
kasih. Sama. Yang saya nilai nanti susunan bagaimana pertanyaan berbobot dari coach dan bagaimana coach menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Bu ya. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu pertama, komitmen apa yang dikembangkan dalam coaching hari ini? Ya, dalam kegiatan coaching kita kali ini, saya menggunakan 3 komitmen, yaitu present atau kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu, pertanyaan kedua, komitmen apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, dari 3 komitmen di awal tadi Bu, di kegiatan kali ini secara spesifik yang dikembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu kembangkan? Ya, dalam kegiatan coaching kita kali ini, indikator yang digunakan itu yang bagaimana cara menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coach bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya baik Ibu, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach. Baik Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum Bu En. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu, Apa ada yang bisa saya bantu? boleh saya minta waktunya sebentar? Baik, silakan Bu Tuti. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya itu murid-murid saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, siswa yang mengerjakan tugasnya hanya 50% saja Bu. Oh begitu Bu Tuti, saya paham maksud Ibu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya harapkan sih Bu, solusi dari permasalahan saya, kurang antusias pembelajaran murid-murid saya Bu. Oh iya. Ibu tadi bilang bahwa di kelas Ibu kalau anak-anak kurang bersemangat dalam belajar ya Bu ya, kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Sebelumnya apakah Ibu pernah menelusuri penyebab dari masalah anak-anak tersebut? Kalau saya ingat sih Bu, kemungkinan metode pembelajaran saya mungkin terlalu monoton, tidak mengasihkan. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berbicara aktif Bu. Baiklah Bu, menurut pengamatan Ibu, mengapa dia bisa seperti itu sampai dia tidak suka pelajaran yang Ibu berikan? Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu tidak mengasihkan mungkin Bu. Oh iya. Nah Ibu Tuti, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan yang terjadi pada anak-anak Ibu? Yang saya harapkan sih Bu, kemarin kan rating 5, yang saya harapkan lebih meningkat lagi ke rating 7 sampai 10. Ya. Menurut Ibu, kira-kira metode apa yang pernah berhasil Ibu coba di dalam kelas? Kemarin sih Bu, metode yang berhasil saya laksanakan itu saya menggunakan media pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya menggunakan seperti YouTube, IG, terus dan lain-lain yang mengasihkan. Luar biasa Bu ya, sudah mulai anak-anak diperkenalkan dengan IT. Nah, kira-kira setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang seperti ini, level yang Ibu harapkan berada pada posisi berapa misalnya Bu? Yang saya harapkan sih Bu berada di level 8. Oh ya. Selanjutnya
kira-kira apa rencana atau langkah-langkah yang Ibu Tuti lakukan secepatnya dalam pembelajaran mendatang? Kalau menurut saya sih Bu, langkah itu saya menginginkan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid saya diminta untuk aktif, kemudian adanya ice breaking, terus ataupun games yang supaya pembelajaran itu lebih menarik. Ya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira dalam pelaksanaannya nanti rencana-rencana Ibu ini dalam menyusun dan menyampaikan rencana tersebut, Ibu ada yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan? Mungkin bisa Bapak Kepala Sekolah ataupun rekan sejawat dari sekolah saya. Baik Bu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut? Mungkin 1 minggu tuh. Baik Bu. Nah Ibu Tuti, saya sudah mendengarkan langkah-langkah Ibu, solusi yang Ibu sampaikan, kemudian komitmen apa yang Ibu buat agar rencana ini bisa terlaksana dengan lancar. Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan dari saya kepada murid saya, dan saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajarnya kepada anak-anak saya. Baik Bu, sudah bagus sekali perencanaannya. Nah, adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Dukungan lain yang saya butuhkan Bu, mungkin sarana dan prasarannya seperti proyektor yang harus memadai dan jaringan yang kuat, karena kita menampilkan video-video kepada anak-anak. Baiklah Bu Tuti, semuanya sudah Ibu sampaikan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan dengan lancar. Nah, dari kegiatan kucing kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sih Bu plong, karena masalah saya sudah tersampaikan kepada Ibu, saya ceritakan. Ya, alhamdulillah sudah lega Bu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu jangan sungkan-sungkan jika membutuhkan saya sebagai teman untuk berbagi atau berbicara. Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Baik Ibu N, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan coaching. Sebelum penutupan, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Ya, saat tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching, tentunya dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta yang digunakan itu bisa menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Ada pertanyaan yang kedua Ibu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching tadi Bu? Baik Bu Lia, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan kegiatan tadi, mungkin lebih sering berlatih lagi, misalnya melakukan coaching bersama murid maupun melakukan coaching bersama rekan sejawat, lebih mudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu ya, demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat ke depannya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan.
terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian kita terlebih dahulu. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach, dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi ada 3 kompetensi yang saya gunakan, yaitu dia kehadiran penuh, atau mendengar aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Terus pertanyaan kedua Bu, yaitu kompetensi mana saja yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin mendengar aktif, atau memberikan pertanyaan berbobot pada kucing, atau kalau begitu mungkin apa nih itu maksud ya? Basian nanop Kangen apa sebelah anak-anak? Ulang. Ini saja. Ini saja kita kompetensinya. Pertanyaan terakhir dipotong. Bisa ya? Iya. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ya ini berobservasi yaitu mendengar aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot itu. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coachnya bisa menggunakan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya itu. Oke Bu, hanya itu pertanyaan pra-observasi kita yang ingin saya ketahui. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu. Mengganggu waktunya Bu Ayu. Tidak apa-apa Bu, ada yang bisa saya bantu. Jika Ibu tidak sibuk, saya minta waktunya sebentar Bu ya. No, tidak apa-apa Bu, silakan. Mungkin mau curhat sedikit, tidak apa-apa Bu. Saya apa itu? Bukan saya jawab nih Bu, kita. Lanjut Mam. Boleh potong. Tentu saja Bu, ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin dengan berbincang dengan Ibu Ayu, saya bisa mendapatkan solusi dan ide-ide yang Ibu sarankan nanti. Ada masalah apa Bu? Oh ya, di kelas saya kebetulan ada siswa yang kurang bersemangat, jarang mengerjakan tugas, setiap harinya seperti itu Bu. Nah, saya bingung bagaimana cara saya menghadapi siswa saya ini Bu. Tadi Ibu bilang tadi ada masalah dengan siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas gitu loh Bu ya. Yang Ibu berikan, apa Ibu sudah menyusuri penyebab dari permasalahan tersebut? Memang saya sudah pernah melakukan diskusi Bu. Saya sudah pernah memanggil, bertanya langsung kepada si anak kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Baik Bu, menurut pengamatan Ibu, mengapa dia tidak suka dengan pembelajaran Ibu tadi?
Ya, setelah saya amati dan bertanya kepada siswa saya, ternyata dia ini tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ayu. Nah, alasannya karena bahasa Indonesia itu terlalu panjang teksnya. Jadi siswa ini malas membaca dan menyebabkan dia itu jadi kurang semangat, bosan di dalam kelas. Gitu ya. Kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan terjadi pada siswa tersebut? Tentunya sebagai pendidik saya sangat mengharapkan anak didik saya semua dapat menerima pembelajaran dengan baik, termasuk siswa saya yang sedang bermasalah ini, Bu. Seperti itu, Bu. Sekiranya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengingat motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Rencananya saya akan menerapkan metode, media, dan strategi pembelajaran yang dapat memancing semangat anak-anak. Jadi saya akan memilih metode pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan lebih memperbanyak ice breaking mungkin, Bu, agar lebih menarik dan bergairah lagi di dalam kelas. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, kira-kira ada metode yang pernah berhasil Ibu coba? Ada, Bu. Kebetulan sebelumnya saya pernah mencoba menggunakan ice breaking secara berkelompok. Jadi anak-anak saya pisahkan, dia melakukan diskusi dan menyampaikan cerita-cerita itu melalui ice breaking. Nah, itu dibuat game, Bu, disampaikan melalui teknik game. Nah, hasilnya seluruh siswa membaca teks-teks yang panjang tadi, jadinya dia lebih bersemangat dan semua materi tersampaikan kepada si anak. Luar biasa, Bu ya, Ibu melakukannya. Jika di rating berapa besar nilai dari level 1 sampai 10, berapa kekuatan keberhasilan yang menggunakan metode tersebut, Bu? Ya, sebelum saya menggunakan, anak-anak itu bisa dikatakan berada pada level 5. Nah, setelah saya menggunakan teknik tersebut, saya memperhatikan dan bisa merasakan bahwa anak-anak itu lebih bersemangat. Kira-kira mereka sudah bisa berada di level 9 saat ini, Bu. Kira selanjutnya apa rencana dan langkah yang akan Ibu lakukan seperti dalam pelajaran mendatang? Mungkin dalam waktu dekat saya segera menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode secara bervariasi. Mungkin dengan menerapkan ice breaking seperti sebelumnya yang pernah saya lakukan. Kemudian saya menggunakan mengupdate informasi-informasi yang bisa membantu pembelajaran saya, sehingga pembelajaran yang saya hadirkan di kelas itu lebih berpihak kepada anak dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan baik itu bagi anak maupun bagi saya sendiri sebagai gurunya itu tercapai. Oh, begitu, Ibu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau Bu, tadi sudah melakukan coaching online coaching. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi dari langkah akhir dari observasi ini. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan Alputa ya, Bu ya, menanyakan tujuan, identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menurut coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur cerita, sudah terlihat dengan baik. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Kuci, sehingga Kuci dapat menemukan ide dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian tadi juga sudah lihat bebas dari penilaian dan asumsi, sudah fokus pada
area yang dikembangkan sesuai dengan percakapan kita tadi sebelum melakukan coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan berbicara dengan lebih teliti atau lebih sering, misalnya melakukan coaching dengan murid saya di sekolah, dan juga rekan-rekan guru agar lebih mudah berbicara dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu loh Bu. Ya, baiklah Bu, demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.